Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abna ya Aizzah, anakku sekalian, Subahal khair. Hayya nabda darsana biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, kali ini kita akan bersama belajar tentang ismul isyarah, ya. Ismul isyarah. Ismul isyarah itu kata tunjuk, ya. Di sini kita belajar 4 dulu, ya. Hadza, dzalika, hadhihi, dan tilka. Nah, baik anakku sekalian, ismul isyarah, ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, maksudnya adalah kata tunjuk. Kata tunjuk di sini yang akan kita pelajari itu hadza, dzalika, hadhihi, dan tilka. Nah, sekarang kata tunjuk hadza dan dzalika, ya. Hadza artinya ini, dzalika artinya itu. Hadza dan dzalika, ya, digunakan untuk kata benda yang di akhir kata benda tersebut tidak ada huruf ta atau tak yang bulat, ya, tak marbutah. Kemudian yang kedua digunakan untuk laki-laki, ya. Jadi hadhihi dan tilka sekali lagi digunakan untuk kata benda yang tidak ada huruf taknya yang di ujungnya, ya, atau bisa kita disebut dengan mudzakkar, ya. Nah, contoh dari hadza, ya. Hadza Muhammadun. Ini Muhammad, ya. Ini Muhammad, ya. Muhammad di sini laki-laki, ya. Ingat, laki-laki pakai hadza. Ini Muhammad, hadza Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, hadza kitabun. Ini kitabun. Ini buku, ya. Ingat, kitabun di sini kata benda yang di akhir katanya tidak ada huruf ta, nih, ya, tidak ada huruf ta. Oke. Selanjutnya dzalika. Dzalika Muhammadun, ya. Dzalika Muhammadun, itu Muhammad, ya. Itu Muhammad. Selanjutnya dzalika qalamun. Itu qalamun. Qalamun itu artinya pulpen. Itu pulpen, ya. Di sini qalamun kata benda, ya, dan di ujung qalamun tidak ada huruf ta yang bulat ini, ya. Jadi pakai dzalika. Nah, sekarang selanjutnya hadhihi dan tilka, ya. Hadhihi dan tilka. Lihat di sini. Hadhihi artinya ini, ya, sama dengan hadza. Hadza dan hadhihi artinya ini. Tilka artinya itu, ya, sama. Dzalika, tilka artinya itu, ya. Dzalika, tilka artinya itu. Nah, di sini yang berbeda adalah cara menggunakannya, ya. Nah, kalau hadhihi dan tilka itu digunakan, ya, dipakai ketika ada kata benda, ya, dipakai untuk kata benda yang di akhir kata benda tersebut ada huruf ta atau tak marbutah. Nah, bisa disebut juga dengan muannas, ya, benda muannas. Kemudian juga dipakai untuk orang perempuan, ya. Contohnya hadhihi madrasatun, ini sekolah, ya, ini sekolah. Ingat, di sini hadhihi dan hadza artinya sama ini. Tetapi ingat, untuk kata benda yang ujungnya ada ta, kita pakai hadhihi, ya, pakai hadhihi. Tidak boleh pakai haza. Kalau pakai hadza salah. Kemudian hadhihi, contoh yang selanjutnya, hadhihi Aisyah, ini Aisyah, ya. Aisyah itu nama orang perempuan, ya, nama perempuan, Aisyah.
Jadi Aisyah pakai hadhihi, tidak boleh pakai hadza Aisyah, salah. Ya. Hadza Muhammadun, hadhihi Aisyah. Ya, tidak boleh terbalik, hadhihi Muhammad, salah. Atau hadza Aisyah, salah. Baik, selanjutnya contoh selanjutnya tilka, ya. Tilka mistorotun. Itu mistoroh. Mistoroh itu penggaris, ya. Itu penggaris, ya. Tidak boleh kita menggunakan zalika mistorotun, salah. Yang betul tilka mistorotun. Ya, kenapa? Karena di sini mistorotun itu terus disebut dengan benda muannas. Ya, kalau bingung muannas itu apa? Intinya benda yang ujungnya itu ada taknya nih. Ada tak bulat, ya. Ada tak bulat maka disebut muannas. Jadi menggunakan tilka. Selanjutnya contoh lain tilka Aisyah, ya. Itu Aisyah, ya. Ya, lihat. Oke. Baik. Sampai di sini penjelasan Bapak. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ulangi sekali lagi. Jadi ismul isyarah itu adalah kata tunjuk. Nah, sebenarnya banyak, ya. Tapi di sini Bapak kita hanya mempelajari tentang bagaimana menggunakan hadza, zalika, hadhihi, tilka. Untuk hadza dan zalika itu digunakan untuk benda muannas, benda muzakkar, maaf. Jadi hadhihi dan dzalika digunakan untuk benda muzakkar, yaitu benda yang di akhir tidak ada huruf taknya ini. Kemudian hadza dan dzalika digunakan untuk orang laki-laki. Contohnya di sini, ya. Kemudian hazihi dan tilka itu digunakan untuk kata benda yang di akhir ada huruf bulat ini, tak marbutoh, ya, atau disebut dengan juga benda muannas, ya. Jadi kalau ada benda muannas atau yang akhirnya ada taknya, maka dipakai hazihi dan tilka. Selanjutnya hazihi dan tilka dipakai untuk orang, ya, perempuan, ya. Baik, itu yang bisa Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kita semua jadi anak yang pintar, soleh dan solehah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.